Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Pemirsa TV Pendem yang dirahmati Allah, dalam hal ini saya akan menyampaikan peran wanita dalam perkembangan dakwah Islam. Dulu pada waktu sebelum Islam dilahirkan, sebelum Nabi Muhammad lahir, kaum jahiliyah sangat tidak menghargai, bahkan membenci para wanita. Di dalam Al-Quran disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza busyira ahadukum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Yang artinya, apabila mereka kaum jahiliyah ini diberi kabar gembira tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya langsung berubah merah kehitaman dengan sangat murka. Bahkan pada saat itu apabila ada bayi perempuan yang lahir, langsung dibunuh ataupun dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Mereka menganggap bahwa perempuan itu adalah sebagai beban dalam keluarga dan bahkan sebagai aib. Tapi begitu Islam lahir, Nabi Muhammad menjunjung tinggi derajat wanita ini, maka pembunuhan terhadap bayi perempuan ini dihapuskan oleh Nabi Muhammad, dan juga wanita diberi peran yang baik dalam perjuangan agama Islam. Di antara pejuang wanita pada masa itu adalah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Nabi dan banyak berperan dalam perjuangan Islam. Seluruh harta bendanya disumbangkan untuk perjuangan Islam. Wanita yang kedua yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakar, yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dan juga banyak mengajarkan perihal agama kepada muslimah di masa itu. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita lakukan sebagai wanita dalam pengembangan dakwah Islam di masa modern ini? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa peran wanita ada 4. Yang pertama, sebagai pribadi, yang kedua sebagai istri, yang ketiga sebagai ibu, dan yang keempat sebagai kelompok sosial. Wanita sebagai istri banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dengan wanita sebagai kelompok sosial. Wanita sebagai ibu banyak disebutkan dalam Al-Quran dibandingkan dari sebagai kelompok sosial. Pemirsa Pendem TV yang berbahagia, wanita sebagai ibu banyak sekali perannya di dalam agama Islam. Yang pertama adalah menerapkan madrasatul ula, bahwa ibu itu sebagai madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibu ini dalam mendidik anak-anaknya dari awal, mulai dia bicara, membangun akhlak anak-anaknya, dan seterusnya, sudah merupakan dakwah bagi keluarga. Dan ibu ini juga banyak sekali menanamkan akidah ataupun tata krama atau akhlak ajaran agama kepada anak-anaknya di usia dini. Sebelum anak-anaknya sekolah di luar, anak-anak belajar bersekolah kepada ibunya. Dan juga sebagai al-ummahat al-jannatu tahta aqdamil ummahat, menunjukkan bahwa ibu itu sangat tinggi nilainya di dalam agama, bahkan diibaratkan surga itu ada di telapak kaki ibunya. Yang ketiga, merealisasikan al-ummahat imadul bilad, bahwa ibu itu sebagai tiang negara. Bahkan peran para ibu ini ikut membangun negara dengan cara
memperkuat anak-anaknya, juga lingkungannya, terutama sanak saudara dan juga bahkan ibu yang berperan sebagai guru ataupun pendakwah bisa menyebarkan dan memperkuat perannya di dalam dakwah, memperkuat dakwah agama Islam. Pemirsa Pendem TV yang dirahmati Allah, banyak sekali peran-peran wanita yang pada zaman modern ini bisa dilakukan. Mereka bisa berdakwah melalui putra-putri, murid-murid, bahkan melalui media sosial. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para wanita-wanita yang berperan penting dalam perkembangan dakwah Islam pada masa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.